Miran memulai latihannya. Pertama, ia diperiksa kondisi fisiknya terlebih dahulu menggunakan mesin bernama In My Body yang bisa menganalisis semua komponen di dalam tubuh. Namun baru saja naik sedikit, Miran terkejut dengan nilai yang terus naik. Ia mencoba untuk mengeluarkan barang-barang yang ia pakai bahkan sampai ke WC segala. Namun, alat sih tak bisa dibohongi karena nyatanya semua nilai Miran sangatlah buruk. What the fuck? Karena Miran punya kebiasaan makan yang banyak, tapi gerak sedikit. Manajer Do pun mulai melakukan pemeriksaan fisik dan memang hasilnya tak bagus. Miran memiliki otot-otot yang lemah, tubuh yang sekaku kanebo kering. Intinya kekuatan fisiknya itu sangatlah buruk, seperti zombie katanya. Seharian berlatih membuat seluruh tubuhnya Miran kesakitan persis seperti zombie. Bahkan ia pulang sambil tertatih-tatih berjalan seperti layaknya zombie. Membuat orang lain takut dengan tingkah anehnya itu. Bahkan adik Miran pun terkaget dengan gaya Miran yang seperti zombie itu. Keesokan harinya sama sekali tak berubah. Miran masih merasakan kesakitan yang luar biasa di otot tubuhnya. Sedangkan manajer Do kegirangan atas apa yang sedang dirasakan oleh Miran. Ia puas dengan kinerjanya. Nona Rosa pun jadi bernostalgia bagaimana manajer Do sampai membuat seseorang kapok untuk berolahraga karena pria itu selalu memburu anggotanya dan tahu saja ketika akan melanggar aturan makan. Kini Miran bahkan kesulitan untuk turun tangga dan naik bus. Di titik kesakitan itu, manajer Do bisa tahu apa yang sedang difikirkan Miran. Kini Miran pasti sedang berpikir kenapa ia melewati segala kesakitan ini. Padahal ada banyak jalan yang mudah untuk mencapainya, di mana seolah menggodanya untuk menyerah. Tapi manajer Do akan memastikan jika semuanya ada di dalam jalur yang tepat. Dan sesampainya di kantor, semua sudah tahu jika Miran itu sudah putus. Mereka tahu dari teman kerjanya yang sok ceriwis itu. Ditambah, tiba-tiba manajer Do kirim pesan di mana aplikasinya terlihat di komputer. Jadilah seisi tim heboh, mengira Miran sudah memiliki kekasih baru. Si cewek ceriwis ini pun terlihat iri, tak percaya. Cowok baru Miran sangatlah kekar. Jadi mereka meminta Miran untuk mengajak pria baru itu ke pernikahan si cewek ceriwis. Tiba-tiba Miran meminta cuti latihan karena ia harus memakai gaun perangnya. Ia juga sudah memesan suntikan pelarut lemak karena tak ada waktu. Wah, manajer Do tentulah murka. Pokoknya pemesanan suntikan pelarut lemak itu harus dibatalkan. Dan itu tandanya Miran tak percaya pada programnya. Jadi dengan percaya diri yang tinggi, manajer Do akan membantu Miran menurunkan berat badan dalam waktu singkat. Tapi kini latihan ke depan akan menjadi mimpi buruk. Kini manajer Do pun cosplay jadi petugas neraka, mengajak Miran jalan-jalan mengitari 3 neraka, yaitu 1. Neraka pembohong. Neraka bagi mereka yang suka bilang minta sesuap, tapi ternyata sesuap sendok adukan, layaknya Miran. Yang kedua, neraka kungkang, neraka bagi yang malas gerak. Akhirnya diberikan hukuman squat. Dan yang ketiga adalah neraka penghilang nyawa, karena ia menghilangkan kemungkinan dengan mengatakan selalu tak bisa. Maka dari itu hukumannya adalah harus mengatakan selalu bisa. Dan akhirnya Miran berhasil keluar dari neraka. Ia berhasil menyelesaikan latihan-latihan fisik yang berat itu. Dan kini Miran lebih percaya pada manajer Do tentang kebutuhan tubuhnya dibandingkan diri Miran sendiri. Jadi Miran pun bersemangat untuk latihan meski ia kesakitan. Dan ada saja tingkahnya manajer Do karena kelas Zumba tak ada pelatihnya. Ia pun mengajukan diri untuk jadi pelatih. Tapi ternyata kedatangan manajer Do yang kekar itu membuat para ibu-ibu di kelas Zumba kewalahan dengan gerakannya yang tak biasa itu. Miran tergoda dengan bau-bau makanan yang sangat menggugah selera dari ayam bakar, daging bakar, dan kue manis itu. Namun lamunannya buyar karena dapat tinju dari manajer Do. Jadi kini Miran pun dihukum latihan lagi. Dan setelah semua kerja keras yang dilakukan Miran, akhirnya tak sia-sia juga. Karena Miran berhasil memakai gaun perangnya. Miran pun kesenangan hingga ia berlari dan mendatangi manajer Do.
Miran pamer sekali karena ini semua berkat manajer Do. Namun satu hal lagi permintaan Miran, yaitu ingin manajer Do ikut dengannya ke pesta pernikahan. Awalnya sih manajer Do menimbang-nimbang, namun akhirnya manajer Jo setuju juga. Wih, Miran girang sekali pokoknya. Esok harinya, kenapa saat di pesta pernikahan, Miran malah memakai gaun yang berbeda? Manajer Do pun sampai heran. Namun ternyata baju yang kemarin ia pakai itu telah dibawa kabur oleh adiknya Miran untuk kencan. Jadi Miran pun balas dendam, memakai pakaian terbaik adiknya itu, meski kelihatannya memang terlalu kecil. Miran sangat pede dengan penampilannya hari ini, tapi itu ternyata tak berlangsung lama karena nyalinya ciut saat melihat si mantan. Tapi manajer Do memberikan dukungan penuh hingga Miran memberanikan diri untuk mendekati si mantan lagi dan hampir berhasil. Si mantan pun dibuat terpukau dengan perubahan pada diri Miran. Namun, baru saja ingin bicara balikan gitu. Gaun yang dipakai Miran membuat heboh karena gaunnya tiba-tiba ada tulisan dengan kata-kata yang tak senonoh. Si mantan pun kini jadi kesal lagi, sedangkan Miran malunya setengah mati. Ditambah kini pakaiannya malah sobek. Lalu datanglah sang pahlawan. Manajer Do memberikan jas yang ia pakai. Tapi manajer Do ini juga lupa karena ia juga memakai kemeja sobek saking tak muatnya. Episode 2 berakhir di situ.